Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-14. Soal pertama. Berikut ini penulisan kata-kata serapan yang benar sesuai dengan EYD adalah kecuali A. Analisis, B. November, C. Karir, D. Manajer, E. Stasiun. Penulisan kata-kata serapan yang benar sesuai dengan EYD kecuali atau yang salah di antara kelima pilihan ini adalah pilihan yang mana? Di antara kelima pilihan ini, penulisan kata-kata serapan yang salah adalah pilihan B, yaitu November. Seharusnya adalah P diganti dengan V, yaitu November. Sedangkan analisis betul, karir pakai E juga betul, manajer pakai J juga betul, stasiun betul. Jadi yang bukan atau yang salah adalah pilihan B, November. Soal nomor 2. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselasian dan keselarasan secara nasional. Dalam penerapannya, integrasi nasional erat hubungannya dengan hal di bawah ini, yaitu A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Integritas nasional, E. Bhinneka Tunggal Ika. Yang ditanyakan adalah dalam penerapannya integrasi nasional erat hubungannya dengan, jawabannya adalah dengan nasionalisme atau pilihan B. Jadi dalam penerapannya integrasi nasional erat hubungannya dengan nasionalisme. Karena integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Soal nomor 3. Anda sedang melakukan perjalanan menuju kantor dengan menggunakan KRL. Dalam perjalanan, Anda memberikan tempat duduk kepada seorang ibu yang menggendong bayi. Berdasarkan uraian tersebut, sikap Anda menunjukkan A. Mengutamakan kepentingan pribadi, B. Menghargai keragaman suku bangsa, C. Menekan kepentingan pribadi, D. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, E. Mengutamakan perasaan empati. Di saat kita sedang melakukan perjalanan menuju kantor dengan KRL, kemudian di perjalanan kita memberikan tempat duduk kepada seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Berdasarkan cerita tersebut, sikap kita menunjukkan yang paling tepat adalah pilihan E, yaitu mengutamakan perasaan empati. Soal nomor 4. Berikut ini beberapa peran Indonesia dalam ASEAN kecuali A. Aktif mengirimkan pasukan perdamaian kontingen Garuda, B. Sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, C. Menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dengan Moro National Front Liberation atau MNFL, D. Berperan penting dalam penyelesaian masalah Kamboja melalui JIM, E. Sebagai salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Yang ditanyakan adalah yang bukan peran Indonesia dalam ASEAN. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan peran Indonesia dalam ASEAN adalah pilihan A, yaitu aktif mengirimkan pasukan perdamaian kontingen Garuda. Sedangkan pilihan B, C, D, dan E merupakan peran Indonesia dalam ASEAN, yaitu sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dengan Moro National Front Liberation, berperan penting dalam penyelesaian masalah Kamboja melalui JIM, dan sebagai salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Jadi soal nomor 4, karena yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 5, salah satu proyek bersama ASEAN dengan membentuk proyek industri tembaga terdapat di negara A. Indonesia, B. Thailand, C. Singapura, D. Malaysia, E. Filipina. Salah satu proyek bersama ASEAN dengan membentuk proyek industri tembaga terdapat di negara, jawabannya adalah di negara Filipina, yaitu pilihan E. Soal nomor 6. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut, kecuali A. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, B. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan, C. Mendukung kebijakan energi alternatif atau biofuel, D. Mendukung pemerataan investasi ke sebagian wilayah Indonesia, E. Mendukung penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.
Yang ditanyakan pada soal nomor 6 adalah yang bukan paradigma baru dilaksanakannya transmigrasi. Di antara kelima pilihan yang ada, karena yang ditanyakan kecuali, maka jawabannya adalah pilihan C, yaitu mendukung kebijakan energi alternatif atau biofuel. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E merupakan paradigma baru dilaksanakannya transmigrasi, yaitu mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan, mendukung pemerataan investasi ke sebagian wilayah Indonesia, dan mendukung penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Jadi yang bukan adalah pilihan C. Soal nomor 7. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa DPR dalam melaksanakan fungsinya mempunyai 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengertian dari hak interpelasi anggota DPR adalah A. Bertanya kepada pemerintah, B. Ikut serta menetapkan APBN, C. Mengawasi jalannya pemerintahan, D. Melakukan penyelidikan, E. Melakukan perubahan terhadap undang-undang. Yang ditanyakan adalah pengertian dari hak interpelasi anggota DPR. Di antara kelima pilihan ini, yang betul adalah pilihan A, yaitu bertanya kepada pemerintah. Jadi, inti dari hak interpelasi anggota DPR artinya adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan A. Soal nomor 8, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh dari negara-negara besar dan adik kuasa karena A. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan nyaman, B. Sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, C. Rakyat Indonesia yang cerdas sehingga bangsa lain ingin memanfaatkan kualitas SDM bangsa, D. Dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, E. Sistem pemerintahan bangsa Indonesia tertata rapi. Soal nomor 8 menanyakan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh dari negara-negara besar dan adik kuasa karena apa? Di antara kelima pilihan ini, alasannya adalah karena posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki oleh Indonesia. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 9. Orang yang tergolong warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 adalah A. Pribumi dan asing, B. Orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, C. Pribumi beragam etnis yang sudah ratusan tahun menghuni Indonesia, D. Hanya orang bangsa Nusantara, E. Orang-orang Indonesia berdarah campuran dan keturunannya. Yang ditanyakan pada soal nomor 9 adalah siapa saja yang tergolong sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar pasal 26? Jawabannya adalah pilihan B, yaitu orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Soal nomor 10. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga berperan dalam segala aspek kehidupan bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini perilaku yang bertentangan dengan sila berlambangkan padi dan kapas adalah A. Malu terhadap budaya daerah sendiri karena tidak berkonsep modern, B. Memaksakan kehendak kepada orang lain, C. Mencela dan menghina partai lawan yang sukses dalam pemilihan umum, D. Takut untuk membela kebenaran dan keadilan, E. Memakai perhiasan yang berlebihan. Yang ditanyakan adalah perilaku yang bertentangan dengan sila berlambangkan padi dan kapas. Artinya, padi dan kapas adalah sila kelima atau simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan perilaku yang bertentangan dengan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pilihan E, yaitu memakai perhiasan yang berlebihan. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.